Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai kitab fikih ya, fikih muyassar ini ya. Kita sudah sampai ke kitab nomor 6 ya, kitab jihad. Kita masuk ke bab pertama di kitab jihad ini, yaitu hukum jihad, syarat-syarat dan faktor-faktor yang menggugurkan ya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu definisi dari jihad, kemudian keutamaan, hikmah dan hukum ya, hukumnya serta kapan jihad menjadi fardu ain. Kita masuk ke definisi jihad dulu ya. Definisi jihad secara bahasa, al-jihad adalah mengerahkan kekuatan, daya upaya dan kemampuan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, jihad adalah mengerahkan kekuatan dan kemampuan dalam memerangi dan melawan musuh dari kalangan orang-orang kafir. Nah, itu jihad definisinya ya. Sekarang keutamaan dan hikmah jihad. Jihad adalah puncak keislaman. Nah, jihad adalah puncak keislaman. Sebagaimana Nabi SAW menamakannya demikian. Ya, ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 2616 dan dia berkata, Hasan Syahih. Ahmad dalam musnadnya bab 5 halaman 231 disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi nomor 2110. Ia adalah bagian dari hadis yang panjang. Ya. Ya. Yani bagiannya yang paling tinggi. Jihad ini bagian yang paling tinggi ya. Dinamakan demikian karena Islam menjadi tinggi, mulia dan menang dengan jihad. Sungguh Allah telah memuliakan orang-orang yang berjihad di jalannya, yang berjuang dengan hartanya. Kalau jihad kan dengan harta, dengan jiwa. Dan Allah menjanjikan mereka surga sebagaimana disebutkan dalam suatu ayat dari surat An-Nisa yang sebentar lagi yang kita bacakan ya. Itu. Jihad ini paling mahal, paling berat dibandingkan kita sholat, puasa, zakat. Paling berat itu jihad, karena jihad itu
bukan cuma mengorbankan jiwa, ya, mengorbankan harta, meninggalkan keluarga. Ini akan kita sebutkan beberapa ayat-ayat dan hadis tentang keutamaan jihad dan mujahidin. Sangat banyak di sini ya. Adapun hikmah disyariatkannya jihad, maka Allah telah mensyariatkannya demi tujuan luhur dan sasaran mulia di antaranya. Tanpa jihad, Islam tidak akan bisa tegak. Walaupun dalam jihad itu banyak juga orang-orang munafik ya. Yang pertama, jihad disyariatkan dengan tujuan untuk membebaskan dan mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada berhala-berhala dan togut. Togut itu ya berhala ya. Kepada penyembahan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Tuh. Jadi mengajak manusia beralih dari menyembah togut ke menyembah hanya kepada Allah. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Yang kedua, menghilangkan kezaliman dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang, Allah yang mengizinkan ya, bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 14. Ya. Merendahkan orang-orang kafir, merugikan mereka dan membalas perlakuan mereka. Dalilnya itu tadi At-Taubah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatiluhum yu'azzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yasfi sudur qaumin mu'minin. Artinya perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tangan kalian, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kalian terhadap serangan mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Orang beriman semangat dia ya. Menang dapat namimah, dapat ghanimah ya, menang dapat ghanimah, dapat harta rampasan ya. Kemudian kalau mati syahid. Selanjutnya, saudara rahmat Allah, hukum jihad dan dalilnya. Jihad dengan maknanya yang khusus, yaitu jihad melawan orang-orang kafir adalah fardu kifayah. Bila sebagian kaum muslimin dengan jumlah yang cukup melaksanakannya, maka kewajibannya gugur atas sebagian yang lain, sehingga hukumnya menjadi sunnah bagi mereka berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa
ya, ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qamiluna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajah wa kullahu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina alal qaidina ajran azima. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa atas orang-orang yang duduk satu derajat, ya, lebih tinggi orang yang berjihad kepada masing-masing mereka. Oleh Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Ya, An-Nisa ayatnya 95. Ayat ini menunjukkan bahwa jihad adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya, karena kalau sudah ada yang perang dan cukup, yang lain nggak perlu. Karena Allah mengunggulkan para mujahidin atas orang-orang yang tidak berjihad tanpa uzur. Dan Allah menjanjikan kepada kedua belah pihak kebaikan, yaitu surga. Seandainya jihad adalah fardu ain, niscaya orang-orang yang tidak berjihad berhak mendapatkan ancaman, bukan mendapatkan janji. Ya, dalil berikutnya surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun libatafaqahu fid-din. Artinya, hal ini dengan syarat adanya kemampuan dan kesanggupan kaum muslimin dalam memerangi musuh-musuh mereka. Lalu, bila mereka tidak memiliki kekuatan dan kemampuan, maka jihad gugur dari pundak mereka sebagaimana kewajiban-kewajiban lainnya, dan perang mereka melawan musuh dalam kondisi ini sama dengan menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam kebinasaan, ya, kalau nggak mampu. Tapi dalam riwayat ada orang yang pincang kakinya, mau dia berjihad berperang, ya, karena dia ingin mati syahid gitu. Tapi Nabi melarang. Kapan jihad menjadi fardu ain? Tadi itu fardu kifayah ya sebenarnya. Tapi kapan dia menjadi fardu ain? Ada beberapa keadaan di mana jihad menjadi keharusan bagi kaum muslimin sehingga menjadi fardu ain. Yang pertama, bila musuh menyerang negeri kaum muslimin, mendudukinya atau mengepungnya, maka memerangi dan menolak serangan mereka menjadi fardu ain bagi seluruh individu kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, bila seorang muslim hadir dalam sebuah peperangan saat dua barisan bertemu dan dua pasukan menyerang berhadapan, maka jihad menjadi wajib ain, ya, atau fardu ain, dan haram bagi orang-orang yang hadir untuk meninggalkan medan perang dan berlari mundur
dari hadapan musuh. Dalilnya ya firman Allah surat Al-Anfal ayat 15. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian membelakangi mereka. Ya. Maksudnya mundur atau kabur gitu ya, takutan. Lawan. Gitu. Itu jadi fardu ain. Ya. Dan berdasarkan tindakan Nabi SAW yang memasukkan orang yang berlari dari medan perang termasuk ke dalam kategori 7 dosa yang membinasakan. Dalil muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 2166 dan Muslim nomor 145. Akan tetapi, saudara rahmati Allah, dari berlari meninggalkan dan perang yang dikecam itu dikecualikan 2 hal. Ya. Pengecualiannya, yang pertama, bila orang yang berlari dari medan perang itu berbelok untuk siasat, ya, siasat perang maksudnya, pergi agar bisa datang dengan kekuatan yang lebih besar, tuh siasat ya, lari bersiasat, pura-pura lari tapi dia mencari pasukan lain untuk membantu ya, gitu, untuk mengelabui musuh sehingga jadi menang. Yang kedua, berlari karena hendak bergabung dengan kelompok kaum muslimin yang lain untuk menguatkan dan menolongnya. Tuh. Boleh kalau lari gitu, itu namanya lari siasat ya dalam perang. Lari ketakutan ya. Kemudian itu keadaan kedua. Keadaan yang ketiga sekarang, bila pemimpin menunjuk dan menyerukan orang-orang tertentu untuk jihad berdasarkan firman Allah ini dalam surat At-Taubah ayat 38 sampai 39 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum azaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apa yang menyebabkan kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu apabila dikatakan kepada kalian, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah? Apakah kalian puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit sekali. Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kalian dengan siksa yang pedih dan mengganti kalian dengan kaum yang lain, dan kalian tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya ya. Atau 38-9 gitu. Dia mementingkan dunia padahal nggak sampai 100 tahun dia hidup. Nikmat juga sebentar. Tapi kalau dia berperang kemudian mati syahid, itu ribu-ribuan tahun dia di surga. Allah janjikan itu tanpa azab, tanpa hisab bahkan ya kan. Itu apalagi azab, hisab pun tidak ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa izas tunfirtum
Fanfiru, bila kalian diseru untuk berjihad maka berangkatlah dengan semangat ya. Dalilnya muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, itu keadaan yang ketiga. Sekarang keadaan yang keempat. Bila dia diperlukan maka jihad menjadi fardu ain. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Allah. Ya, bagian pertama tadi sudah, sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu tentang syarat jihad. Untuk wajib jihad disyaratkan memenuhi 7 syarat, yaitu Islam. Yang pertama baligh, ya, sudah dewasa, berakal, laki-laki, terus merdeka, kemampuan harta dan fisik, keselamatan dari cacat dan penyakit. Jadi orang sakit nggak boleh, orang pincang nggak boleh karena takut bisa kalah kan gitu. Jadi hanya orang-orang yang dalam kategori kuat, ya, orang Islam. Jihad tidak wajib atas orang kafir karena jihad adalah ibadah dan ibadah tidak wajib atas orang kafir dan tidak sah pula darinya. Dan karena orang kafir tidak memenuhi kriteria keikhlasan, amanat dan ketaatan di dalamnya, maka dia tidak diperkenankan berangkat bersama pasukan kaum muslimin. Ya, dalilnya sabda Nabi kepada laki-laki musyrik yang mengikutinya pada perang Badar. Farji'u falan asta'ina bi musyrik, maka pulanglah karena aku tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik. Dalilnya diriwayatkan oleh Muslim, nomornya 1817 dari hadis Aisyah. Gitu. Terkecuali ada para sahabat, ya Rasulullah, aku mau berjihad, apakah aku syahadat dulu atau jihad perang dulu? Kata Nabi, kalau kamu mau perang bersyahadat dulu, artinya masuk Islam dulu. Ya, mengakui Allah bahwa Allah itu salah satunya yang berhak diibadahi dan aku Rasulullah adalah utusan Allah. Baru kalian berperang. Kalau dia dalam kafir ikut-ikutan mau perang ya mati, dia tetap masuk neraka dia karena dia kafir dan kekal gitu. Makanya orang kafir dilarang untuk berjihad. Demikian pula jihad tidak wajib atas anak-anak yang belum baligh karena dia belum mukallaf berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Annahu aradonab sahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma uhidin wa huwa ibnu arba'a asyrata sana palam yujizhu fil muqatalah, bahwa dia artinya ya bahwa dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW pada perang Uhud agar disertakan sementara usianya 14 tahun, maka beliau belum mengizinkan untuk ikut serta dalam berperang ya, karena belum balik ya, itu belum ada kewajiban dia. Kemudian muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2064 dan Muslim nomor 1868. Jihad tidak wajib atas orang gila. Nah, orang gila kalau jihad ngapain dia ya kan? Bisa mati konyol dia. Karena pena diangkat dari orang gila dan dia bukan termasuk pihak yang dibebani kewajiban. Anak-anak dia. Sholat aja nggak dibebanin syariat ya. Jihad tidak wajib atas hamba sahaya karena dia adalah milik tuannya dan tidak juga atas wanita berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya ya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal alan nisa'i jihad? Faqala na'am alaihinna jihadun la kitala
fi al-hajju wal umrah. Ya, wanita haji dan umroh itu jihad ya. Aku pernah bertanya ke wahai Rasulullah, apakah kaum wanita wajib berjihad? Maka beliau menjawab, ya wajib atas mereka jihad yang tidak ada perang di dalamnya, yaitu apa? Haji dan umroh. Nah, ini dalilnya ya diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomornya 2901 dan Al-Baihaqi bab 4 halaman 350 dan selainnya. Keduanya disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 1185. Jadi wanita itu jihadnya yaitu tadi haji dan umroh. Ya, itu yang utama. Dalam sebuah lapas dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, narol jihada afdol amal apala nujahid faqala lakinna dolal jihadi haju mabrura. Kami melihat jihad adalah amal terbaik. Apakah kami boleh berjihad? Maka beliau SAW menjawab, akan tetapi jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Itu untuk kaum wanita. Ya. Orang yang tidak mampu, yaitu orang yang tidak kuasa memanggul senjata karena dia lemah atau lanjut usia. Demikian juga orang fakir yang tidak mempunyai biaya untuk berjihad melebihi nafkah keluarganya. Dia tidak wajib berjihad berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 91. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala 'alal ladzina la yujiduna ma yunfikuna haraj. Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu yang akan mereka nafkahkan. Orang miskin nggak boleh berjihad, ya kan? Terkecuali ada yang mensupport ya, memberikan senjata. Demikian juga orang yang memiliki luka-luka atau sakit atau uzur lainnya. Jihad tidak wajib atasnya karena ketidakmampuan dan kelemahan dapat meniadakan kewajiban berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 17. Laisa 'alal a'ma rajun wala 'alal a'rajin harajun wala 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Itu ada kewajiban ya. Surat Al-Fat ayat 17. Dan berdasarkan firman Allah yang lain ya dalam surat At-Taubah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang pertama lemah, dan tidak ada dosa atas orang-orang yang sakit, serta tidak ada dosa atas orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, bagian kedua. Sekarang bagian yang ketiga, yang menggugurkan kewajiban jihad. Ada beberapa alasan yang menggugurkan kewajiban jihad bila ia berbentuk fardu ain atau fardu kifayah, yaitu ya 1 dan 2 ya, itu gila dan belum dewasa.
berdasarkan sabda Nabi. Ya. Tadi sudah saya bacakan ya. Ya. Pernah diangkat dari 3 orang. Dari orang gila, sehingga dia sembuh, dari orang tidur sehingga ia terjaga, dan dari anak-anak sehingga dia dewasa. Muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Yang ketiga, ya, jihad bisa gugur yaitu wanita, sehingga jihad tidak wajib atas kaum wanita, sebab sebagaimana sudah dijelaskan pada hal yang lalu ya. Yang keempat, berstatus sebagai hamba sahaya. Nah, dia juga gugur juga, dia tidak punya kewajiban berjihad. Ya, berdasarkan asar yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, lil abdil mamlukis solihin ajron wallazi nafsi biyadihi laulal jihadu fi sabilillahi wal hajju wa birru ummi la'ah babtu an amuta wa ana ma'luk. Hamba saya yang soleh, laki ya, dan soleh, meraih 2 pahala demi zat yang jiwa dan tangannya, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, haji dan berbakti kepada ibuku, niscaya aku berharap mati dalam keadaan sebagai hamba sahaya. Masyaallah ya. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2548, yang benar bahwa ucapannya wallazi nafsi biadi. Yang ke berapa ini? Yang kelima dan keenam ya. Jadi jihad itu gugur, yang pertama 1, yang kedua gila, yang ketiga perempuan, yang keempat sang hamba sahaya, yang kelima dan 6 sakit ya, lemah fisiknya, lemah finansialnya ya. Jadi kelemahan fisik, kelemahan finansial, sakit dan tidak sehatnya sebagian anggota tubuh karena cacat seperti buta misalnya, pincang, yang parah ya, dan ini sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, adanya izin bapak ibu atau salah satunya bila jihadnya adalah jihad sunnah, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam pasta zanahu fil jihad faqala ahayyun walidak qala na'am qala fa fihima fajahid. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu dia meminta izin kepada beliau untuk berjihad. Maka beliau bertanya, apakah bapak dan ibu masih hidup? Dia menjawab, ya. Beliau SAW bersabda, berjihadlah dalam berbakti kepada mereka. Luar biasa ya. Berbakti itu suatu pahala yang sangat besar ya dalam Islam. Bahkan jihad juga bisa gugur. Gitu. Karena Nabi perintahkan, masih ada nggak orang tuamu? Masih. Ya udah, kamu berjihad aja kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik kepada bapak ibu adalah fardu ain, sedangkan jihad adalah fardu kifayah. Dalam kondisi ini tentunya ya, karena sudah ada yang lainnya. Jadi kalau umat Islam sedikit, ya menjadi fardu ain.
maka fardu ain lebih didahulukan. Namun saat jihad menjadi fardu ain, maka bapak ibu tidak berhak menghalang-halanginya, ya. Jadi fardu ain kan, dan tidak perlu izin kepada keduanya. Ya. Tadi kalau kekurangan misalnya pasukan ya, gitu. Atau diserang tiba-tiba ya kan itu, nggak perlu izin, jadi fardu ain sebabnya ya. Itu gugur yang ke-7, yang ke-8 sekarang ya. Gugur jihad yang ke-8, hutang yang mana orang yang berhutang ya, sudah debitur ya, tidak mampu mendapatkan harta untuk melunasinya bila pemilik hutang kreditur tidak mengizinkannya, sementara jihad tersebut adalah sunnah berdasarkan sabda Nabi SAW, al-qatlu fi sabilillahi yukaffiru kullan syai'in illad-dain ya, illad-dain. Ya. Terbunuh di jalan Allah menghapus segala sesuatu, yakni semua dosa kecuali hutang. Ya, kalau dia punya hutang mati nanti gimana? Siapa yang membayar? Gitu. Dan dia juga harus dapat izin pemilik hutang. Ya. Lalu bila jihad tersebut menjadi fardu ain, maka tidak perlu izin kepada pemilik hutang kreditur tadi ya. Kalau fardu ain ya, kalau berubah jadi fardu ain. Ya. Yang ke-9 ya, yang menggugurkan jihad, seorang ulama yang mana tidak ada ulama selainnya di negeri itu, hanya dia satu-satunya, karena bila dia terbunuh maka orang-orang akan kehilangan karena tidak ada yang menggantikan posisinya. Maka bila tidak ada ulama yang lebih alim daripadanya, maka kewajiban berjihadnya gugur darinya demi mempertimbangkan hajat kaum muslimin kepadanya. Begitu, saudara yang dirahmati Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua ya. Kita belajar sama-sama dan selalu berdoa ya agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang halal, tentunya amal yang diterima. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.